Jadi kalau saya kan bidang saya adalah komunikasi. Jadi kalau saya ngajar di kelas, saya mengajar teori komunikasi, maka saya mengajarkan kepada murid-murid ilmu komunikasi itu muncul kapan? Sekitar tahun 1940-an, itu ketika masa Perang Dunia, di mana negara adik kuasa berusaha memberikan pengaruhnya, propagandanya, lalu muncul teori-teori model-model komunikasi, di mana ketika sekarang kita melihat lagi model tersebut, murid-murid di kelas saya berpikir, oh iya ya, kenapa begitu modelnya ya? Kenapa satu arah ya komunikasi ya? Kenapa propaganda ya? Kenapa tidak setara? Kenapa tidak komunikasi dua arah? Semakin berjalannya waktu, yang namanya komunikasi itu bukan hanya satu sender saja, tapi semakin ada media massa, semakin ada kelompok-kelompok yang terpercaya dan dituakan di masyarakat, mereka semakin memegang peranan. Semakin ke sini era media sosial, semakin banyak pihak punya kesempatan untuk menjadi produsen dan konsumen informasi. Ini era kita sekarang. Nah, dinamika media sosial atau beragam teknologi digital lainnya seakan-akan membuat kita berjarak dengan apa sebenarnya komunikasi. Sebenarnya komunikasi itu kan bagaimana kita memperlakukan pihak lain secara penuh hormat gitu. Nah, tapi ini kayak kompleksitas sistem moderasi konten dan segala macam kebijakan membuat kita jadi kayak berjarak dan kita tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Jadi saya mau tarik lagi, sebenarnya riset ini tidak hanya berlaku implikasinya untuk pemilu saya lihat, tapi juga untuk tata kelola media sosial dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia secara lebih jauh lagi. Kenapa? Karena di sini menunjukkan bahwa ada kontestasi, ada perbedaan pendapat, keywords LGBT, ODGJ, dan sebagainya, itu sebenarnya boleh diatur atau tidak usah diatur oleh platform media sosial. Gitu. Nah, tapi ini kan keywords, di mana di dalamnya ada konteks. Keywords ini kan masalah-masalah yang sensitif di masyarakat Indonesia, negara Islam terbesar di dunia. Keywords ini bermainkan dan disalahgunakan untuk tujuan tertentu. Saya juga melakukan riset penyalahgunaan media sosial di pemilu presiden 2024, dan saya menemukan ada posting demikian. Calon presiden X, beliau akan melakukan kampanye terhadap kaum LGBT jika dia terpilih. Maka kalau begitu, kalau kata LGBT dihilangkan dan kontennya tidak boleh ditayangkan, oke atau tidak oke? Ya kan? Jadi di dalam keywords itu ada konteks di dalamnya lagi. Nah, maka setelah saya mencoba berjarak dengan riset teman-teman gitu ya, saya merasa hal pentingnya apa sih? Kan why ya. Kalau kita mau melakukan suatu hal, bekerja atau apapun itu, kenapa kita mau melakukan itu? Maka sebenarnya kita Indonesia mau memikirkan kompleksitas moderasi konten, media sosial, diskusi di tengah masyarakat. Kenapa sih? Untuk tujuan apa gitu? Maka saya rasa akan sangat manusiawi, akan sangat terhormat kalau kita mengambil perspektifnya adalah bukan cuma bisnis, walaupun kita mau punya uang gitu ya, tapi juga bagaimana kita bisa melindungi mereka yang the least gitu, mereka yang paling rentan. Mungkin anak-anak, mungkin yang kaum-kaum tersebut, itu kan why-nya. Maka what-nya berikutnya adalah hal-hal prinsipil apa yang menurut Indonesia perlu kita jaga. Jadi kita bisa nanti membagi peran, maka platform media sosial harus sejauh apa peranannya. Tapi hal-hal prinsipil itu apa sih yang menurut Indonesia? Indonesia beragam sekali. Apakah pengaturan LGBT, ODGJ, dan lainnya itu prinsipil buat kita yang kalau itu ada di platform media sosial, maka kita tidak bisa terima? Kalau memang kita tidak mau mengurusnya yang remeh-temeh gitu ya, kita kan harus choose our battle gitu. Setelah why, what, how. Kalau kita sepakat tema-tema, narasi-narasi atau keywords apa saja yang tidak berkenan untuk masyarakat Indonesia, how. Lalu cara mengelolanya bagaimana? Cara memasaknya bagaimana? Di dapur media sosial bagaimana? Kalau misalkan ada keywords demikian atau narasi demikian, maka platform media sosial ngapain sih? Transparansinya bagaimana?
How-nya ini kita mau mendapatkan how dengan cara bagaimana? Apakah kita mau konsep dengan misalkan open kitchen? Dapur terbuka, kita bisa ngelihat, ih ada kecoa, saya nggak mau. Tapi apakah platform media sosial siap dengan open kitchen, atau transparansi yang bermakna tuh bagaimana sih kita mau capai? Apakah dengan forum multi stakeholder kita bisa capai? Forum multi stakeholder isinya siapa saja? Kalau misalkan platform ketemu misalkan media, berani nggak? Atau mungkin perlu ada multi stakeholder yang inti dulu, yang kemudian bisa menjembatani untuk mendengar pandangan masyarakat luas, yang mungkin lebih beragam dan lebih sulit untuk ditangkap, untuk kita susun prioritasnya. Itu yang saya lihat, gambar besarnya. Sekarang masuk ke detail dan kompleksitasnya. Dari riset, sekarang saya mau masuk ke hasil riset dari teman-teman Gus Durian dan Perludem gitu ya. Tadi dengan segala kompleksitas akun robot yang menyebarluaskan konten-konten bermasalah, keyword dipersalahgunakan gitu ya. Tapi ada peran media massa di sana. Tapi ini tuh jadi diskusinya jadi bisa lebih besar lagi teman-teman. Sebenarnya media massa tuh siapa sih? Saya menemukan, misalkan di contoh yang sangat eksplisit, jadi saya harus menyebutkan contoh ini. Cokro TV. Cokro TV apakah dia adalah TV? Karena peran media sosial, peran organisasi media penting kan ya Mas Usep ya. Maka Cokro TV apakah TV? Karena dia mendapatkan tanda verifikasi di YouTube dan di Instagram, tapi tidak di TikTok, tidak di X. Ada beberapa pihak masyarakat sipil bilang, oh oke Mbak Shirley, kayak gitu nggak usah diatur sama media sosial, biar masyarakat yang bisa membedakan ini TV yang kredibel atau bukan, media yang kredibel atau bukan. Tapi saya bertanya ke rekan media merasa dia mikir panjang gitu ya, saya tanya gitu ya. Tapi dia bilang, oke, media pun bisa salah ya. Media pun bisa memberikan liputan yang jelek gitu, yang menyesatkan. Tapi dia mikir panjang. Tapi saya rasa itu perlu loh. Platform media sosial tuh perlu benar-benar dengan secara hati-hati memberikan tanda verifikasi. Gitu. Tapi itu kan berarti kan kembali lagi hal-hal prinsip apa yang Indonesia tidak bisa terima. Dan itu kita harus tahu, ini tugasnya siapa, kita bagi dengan jelas. Oke. Berikutnya tadi saya mencatat things to do ke depannya yang amat mungkin kita jalankan bersama. Karena saya dikasih PR-nya adalah gimana sih peran Bawaslu ke depan, platform, tetapi juga menjaga hubungan baik antara platform, Bawaslu, dan masyarakat sipil. Maka tadi kemungkinan untuk berjalan bersama di dalam mengawal peraturan turunan UU ITE mungkin yang saya tangkap gitu ya, sama tadi untuk revisi UU Pemilu dan UU Pilkada, maka kolaborasi antara beragam pemangku kepentingan ini harus dijaga. Ada atau tidak ada undang-undang yang mengatur harus ada forum multi stakeholder, spiritnya, prakteknya harus dijalankan dulu. Ini malah mungkin nanti yang bisa menginformasikan pembuatan undang-undang, pembuatan regulasi, bahwa kita perlu ada forum bersama, gitu.